Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa agalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaqa bil hamdi magulah wa awjaba ala ibadil hajja wal umrah was salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati para habaib, para syarifah, para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya terhormat guru kita bersama, sahabat saya yaitu Al-Habib Thaha bin Husain Al-Jufri. Kita doakan mudah-mudahan oleh Allah beliau diberikan umur yang panjang, kesehatan, selalu istiqomah dalam memperjuangkan panji Rasulullah SAW. Juga yang terhormat Al-Habib Nizar ibn Husni Al-Idrus yang mana beliau asli lahir Pontianak, juga mondoknya di Makarim asalnya Habib, lalu ya Singkawang dia. Lalu beliau melanjutkan ke Darul Mustafa Yaman. Beliau sekarang tinggal di Jember. Alhamdulillah kita dapat berkah dengan hadirnya beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari datuk beliau yaitu Nabi Muhammad SAW. Juga yang terhormat Al-Habib Faruk ibn Idrus Al-Khirib, juga dari rombongan Habib Nizar. Juga yang terhormat para habaib yang lain yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian wahai cucu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, ada Kiai Haji Mursaha pimpinan Pondok Pesantren Rubat An-Naqsyabandi. Juga yang terhormat di sini ada Haji Mansur, juga kepala desa Durian yaitu Pak Fauzi, yang mana beliau memasrahkan saya suruh borong. Jadi saya kata sambutan tuan rumah yaitu Pak Miswi keluarga, sekaligus kata sambutan dari kepala desa. Tapi gajinya udah berikan saya udah lagi. Saya maulah borongan gaji itu tiap bulan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara haul dari orang tua Bapak Miswi yang bernama haulnya Pak Almarhum Nasidin bin Punasa. Ya, mudah-mudahan beliau oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya mewakili keluarga besar Bapak Miswi sekaligus Bapak Kepala Desa Durian mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para hadirin hadirat sekalian, yang mana tidak bisa kami balaskan kehadiran antum sekalian, hanya doa yang bisa kami balaskan. Mudah-mudahan antum semua oleh Allah diberi rezeki yang banyak, yang barokah, diselamatkan nanti ke rumah masing-masing. Juga kami mewakili keluarga besar Bapak Miswi sekaligus Bapak Kepala Desa, mohon maaf apabila ada kekurangan dari keluarga kami, baik sambutan, hidangan konsumsi, mungkin nanti ada yang dibuka nasinya tak ada lauk, atau lauknya rendang lengkuas, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah kekurangan dari kami. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa introspeksi diri, mudah-mudahan di acaranya yang akan datang tetap bisa istiqomah. Ya Pak Miswi keluarga, mudah-mudahan bisa istiqomah, punya rezeki, tahun-tahun yang akan datang bisa lebih besar lagi acara ini, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya nyampe ke sini lagi kemarin sebelum Ramadan. Saya ceramah di rumah Pak Sahran, ya selamatan umroh beliau. Kebetulan beliau juga umroh dengan saya. Ya juga insya Allah nanti Habib Thaha berangkat lagi Bib ya, bulan Agustus Bib. Insya Allah akhir, mungkin dengan saya lagi ini Habib Thaha insya Allah ya. Alhamdulillah, kebetulan di Mekah udah tak ada corona dah budak-budak ya. Nah, corona udah mati. Udah ada sana tak wajib pakai masker, tak wajib jaga jarak. Tapi di sini masih beranak aja. Sekarang yang keluar corona emaknya, umminya disebut Omikron. Habis ummi nanti bapaknya, bapak kron, terakhir popkron. Kalau udah popkron itu makan ramai-ramai. Mudah-mudahan corona oleh Allah cepat dihilangkan dari muka bumi ini. Jadi sekarang ini Bapak Ibu kita hadir di rumah Pak Miswi dalam rangka haul. Haul itu bahasa Arab hala yahulu haulan, artinya tahun. Haul itu artinya tahun. Akhirnya diberilah acara kalau menyampe 1 tahun atau 2 tahun meninggalnya seorang disebut haul. Jadi haul pertama artinya tahun pertama, haul kedua tahun kedua. Artinya bagaimana? Kita hadir di rumah Pak Miswi menghadiri haul almarhum Nasidin. Suatu saat nanti kita juga akan dihaulkan.
Artinya kita pasti meninggal dunia. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli kaya atau miskin, cantik, ganteng atau jelek, ustadz, pejabat, penjahat, semuanya pasti mati. Kita hanya menunggu giliran kita. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei yang muda-muda. Hei yang muda-muda. Siapa manggil kau? Sekarang ini macam-macam, banyak kalimat aneh-aneh gaul-gaul ya. Dulu ada istilah guys. Makanya ya boleh ikuti Instagram saya. Instagram saya tulis Ustadz Sahrukan. TikTok pun Ustadz Sahrukan. Kalau nak dengar YouTube ceramah tulis enggak pakai bahasa Arab, tulis. Bingung di sini. Pakai saya bahasa India sekali lagi. Udah tak usah lah, bahasa India tak usah. Ya. Kalau nak dengar ceramah, YouTube tulis Ponpes Al-Ihad Pontianak. Silakan di-subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Heading topiknya guys. Itu lihat sekarang banyak bahasa aneh-aneh. Guys belum selesai muncul lagi bestie. Apa bestie? Bestie itu best friend. You understand my say? You can speak English? I can speak but a little. Hey, I love you. I love you. Apa kata sehari ini istri saya? I love you. Bestie itu artinya best friend, kawan yang baik, teman sejati. Cuma kalau kalimat best dengan bestie dipakai ke betoha, bahaya. Bapak punya perlu ibu doa. Assalamualaikum. Saya punya perlu bestie. Apa gitu? Perlu apa guys? Kata doa. Bahaya. Jadi hei yang muda-muda dengarkan. Yang muda-muda, jangan kalian berkata Ustaz, saya masih muda, umur saya baru 20 tahun. Berarti saya meninggal masih lama Pak Ustaz, umur 70 tahun. Kata siapa? Bayi dalam perut yang mati. Hei yang kaya-kaya, Pak Haji yang kaya duit tak berseri, jangan kalian berkata Ustaz, saya orang paling kaya selesai durian, saya orang paling kaya selesai kapur. Kalau saya sakit Pak Ustaz ya, tinggal telepon dokter pribadi. Kalau saya sakit Pak Ustaz, tinggal berobat ke Amerika, ke Singapura, ke Malaysia, ke luar negeri. Saya diberi obat mahal, obat paten, saya sehat, sembuh, panjang umur, tak mati-mati Pak Ustaz. Kata siapa? Dokter gak mati. Betul? Menteri Kesehatan aja mati, Presiden Soeharto yang paling kaya mati. Apa gitu? Makanya ayo bekalkan diri kita sebelum menghadap kematian. Ini Masya Allah Pak Miswi keluarga masih ingat nih almarhum, masih ngadakan acara kayak gini. Apa kata Allah? Wa khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil tak masuk kubur. Ya, bobo. Sampai-sampai kadang-kadang suami ibu bilang gini, sayang, cintaku padamu sehidup semati. Bual. Cintaku padamu sehidup semati. Ini bini mati, nak pergi WC dah tuh. Manggil anaknya, cong, antara aku ke WC, ngapa Pak? Takut aku mak kau. Katanya cinta sehidup semati. Jadi harus cari takwa, sebaik-baik bekal kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu, tadi Habib Toha kan, mungkin dulu kita suka maksiat. Jalan kita ke kiri bukan ke kanan, jauh dari Allah, ya malah dekat ke pekerjaan setan. Ayo sekarang kita kembali ke jalan Allah, bertobat kepada Allah. Jangan kita berputus asa karena banyaknya dosa. Walaupun dosa kita setinggi gunung di daratan, sebanyak buih di lautan, selama kita mau bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, berhenti dari dosa, menyesal, menangis, berjanji kepada Allah, tidak mau lagi mengulangi perbuatan dosa, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita songsong masa depan kita dengan semangat taubat yang tinggi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, wahai jamaah semua yang hadir di sini, begitu pula saya sendiri yang bergelimang dengan dosa. Jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mumpung kita masih hidup Bapak Ibu, ayo dekatkan diri kita kepada Allah. Apa kunci kita hidup ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali tugas kita hanya satu, untuk ibadah. Inti hidup kita di ibadah, cari duit sampingan. Kalau
kita terbalik. Cari duit inti lo kita ibadah sampingan. Kalau tak ada kaya, solat berapa menit? Berapa menit? 5 menit. Main HP? Aku tanya kau budak-budak ya. Dari subuh sampai sekarang kau ada tak main HP 5 jam? 5 jam atau lebih? Lebih kan? Anggaplah 10 jam. Mampu tak main HP 10 jam? Aku tanya lagi. Dari subuh sampai sekarang berapa lembar kau baca Al-Quran? Banyak hidung kau banyak. Kamu lagi sampai hidung. Maafin diri saya, maafin diri. Semua orang ini. Ya. Jadi kunci kita hidup dunia ini satu, ibadah. Kunci ibadah apa satu? Apa kata Nabi Muhammad? Miftahul jannati as-shalah, yang artinya kunci surga ialah salat. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga? Maka aku ini ngomong cepat amat ya bersuara. Tak bisa saya keramat belah-belah. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tak punya kuncinya, alias tak ngerjakan salat. Pak Bu, kalau yang tak salat bukan orang Islam, haram maklum. Ya, kalau yang tak salat, yang tak puasa bukan orang Islam, haram maklum. Mereka tak sholat, tak puasa, masuk neraka masih mending apa? Di dunia udah puas kaya. Kalau tak ada kaya, coba lihat yuk. Yang kaya di dunia, sejauh-jauh Pontianak nih. Yang kaya Islam atau bukan yuk? Yang punya mall siapa? Pak Bakar. Yang punya Pertamina siapa? Kau belum balik punya Pertamini. Gak pakai botol tuh 1 liter 2 liter. Udah pakai botol dikurangi ya. Di Allah, otong 1000 masuk neraka. Yang punya supermarket siapa? Yang punya toko besar di pinggir jalan siapa? Mereka tak sholat, tak puasa, masuk neraka masih mending apa? Di dunia udah pas kaya. Mobil 5 butik, rumah tingkat 5, nak makan loak bisa, tiap hari pakai pesawat, kaya, tidur pakai AC. Sedangkan kita, orang Islam, udah miskin, panas-panas kerja, batuk-batuk bengek. Udah banyak utang, tak sholat, tak puasa. Ya Allah saudara, kata pepatah, udah jatuh ketimpa tangga, sakit 2 kali, di dunia miskin, sekarat, belarat, masuk neraka di akhirat. Oleh karena itu saudara-saudara, walaupun di dunia kita miskin Pak, panas-panas kerja, jangan lupa kerjakan sholat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Jangan udah miskin, masuk neraka. Tapi sudah aku nyampe kau, hati-hati. Kalau belak ke untuk tisu banyak. Itu bekal kita pertama sholat. Juga bekal kita apa? Untuk menghadap Allah. Sebaik-baik bekal ada takwa. Nih mumpung sekarang bulan haji. Ya, hampir masuk nih. Ini masih Dzulqa'dah. Bentar lagi masuk bulan haji. Artinya bulan haji gimana? Kita yang udah mampu. Ini bekal kita nih untuk kubur nih. Yang mampu ayo daftar haji. Ayo daftar umroh. Sila nanti bulan Agustus insya Allah saya berangkat tanggal 25 kalau jadi Habib Toha juga insya Allah di akhir Agustus mungkin 1 pesawat. Sila mau daftar, mau ikut Habib Toha silahkan, ikut saya silahkan, bebas. Atau ikut Habib Nizar juga boleh. Intinya berangkatlah umroh, berangkatlah haji. Ingat ya, belum dikatakan orang kaya, belum dikatakan muslim sempurna, belum dikatakan muslim sejati apabila dia belum melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji ke Mekah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adzim finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Yang artinya umumkan, kata Allah, beritahu kepada orang semua orang Islam. Wa'adzim finnas, berikan tahu, umumkan kepada semua manusia, kepada umat Islam. Ya, pergi haji apa? Ya'tuka rijalan. Ada sebagian mereka pergi haji ke Mekah dengan berjalan kaki, wa ya'tina min kulli fajjin amik, dan sebagian yang lain pergi ke Mekah dengan berkendaraan. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Saya haji pertama kali tahun 2008 dengan Habib Toha, pakai bis. Pakai bis. Bukan dari terminal apa nih? Bukan sini nih. Bukan dari terminal Maskara Setia Bawang, bukan. Kau kira kalian pakai bis? Ya, dari Yaman. Kebetulan sama-sama mondok dengan Habib Toha. Di Dalwa dengan Habib Toha, di Yaman dengan Habib Toha, haji dengan Habib Toha. Alhamdulillah 2008 pakai bis. Masih enak pakai bis. Di bis ada AC, ada WC, makan di restoran, masih enak. Bagaimana hajinya Nabi Muhammad SAW? Berhari-hari beliau mengendarai onta ke
Diriwayatkan ada sebagian ulama nyampe ke Mekah setengah tahun nyampe ke Mekah dengan apa? Dengan berjalan kaki. Tapi karena rasa rindu kepada Allah, rasa rindu ingin berkunjung kepada Rasulullah, jangankan harta, jangankan badan, nyawa dipertaruhkan demi memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu yang mampu cepat daftar. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya Allah wajibkan pergi haji umrah ke Mekah bagi orang yang mampu. Allah tidak nyebutkan, Nabi Muhammad tidak nyebutkan yang wajib haji orang kaya, tidak. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Nabi sebutkan dalam hadis, yang wajib haji umrah orang mampu. Kenapa disebut orang mampu? Karena orang kaya dengan orang mampu beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan orang mampu wajib haji umrah, apalagi orang kaya. Mohon maaf. Ada orang mampu bangun rumah sampai habis 400-500 juta haji, yang cuma 40 juta tak mampu. Mampu beli mobil Avanza harga 200 juta haji, yang cuma 40 juta tak mampu. Motor di rumah sampai 4-5 buti umroh, yang cuma 25 juta tak mampu. Makanya yang udah mampu cepat daftar haji umroh. Tapi yang merasa tak mampu, merasa miskin, jangan berkecil hati. Tak boleh sedih, tak boleh kecil hati. Lalu bilang ini, Pak Ustadz, ya saya tak mungkin nyampe ke Mekah. Nah pula untuk makan sehari-hari tak cukup, apalagi nyampe ke Mekah. Tak boleh ngomong gitu. Kan ada pepatah yang kata banyak jalan menuju Roma. Roma siapa? Roma bukan negara Islam. Ubah. Ya, ubah. Banyak jalan menuju Mekah. Jangan pakai bahasa itu. Biasa dengan huruf bermobil kena. Astagfirullah, Qur'anlah. Masya Allah, Masya Allah. Coca-Cola, cola. Banyak jalan menuju Mekah. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Contoh ini nanti tiba-tiba ketika balik habis acara bersolawat, ketika jalan tiba-tiba di tengah jalan ada bungkusan warna hitam. Ada plastik warna hitam. Rezeki kan? Dipegang-pegang agak lecah. Udah lecah, hangat agak itu. Hangat agak bau sedikit. Jangan buka tai. Jadi kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Banyak jalan menuju Mekah. Saya punya tetangga. Ini kisah nyata. Ini banyak santri di sini, di santri saya nih. Saya punya tetangga di belakang rumah saya. Namanya Bahruddin. Orang manggil dia Pak Udin. Ini beliau nih. Kalau ketemu dengan saya, kerjanya tahu Pak? Kerjanya Pak anggota PBB. Tahu anggota PBB? Yang biasa mengumpulkan kardus, foto lakua. Kan anggota PBB itu pencari barang bekas. Jadi kalau ketemu dengan saya, Mas, saya ingin kayak Mas sering pergi haji, sering pergi umroh Mas, tapi untuk makan sehari-hari tak cukup. Tenang ya, tenang Pak Udin. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Pingin sampai ke Mekah? Pingin. Pak Udin rajin masuk ke masjid rumah Allah, insya Allah akan nyampe rumah Allah Baitullah Mekah. Rajin di pojana di dunia, manggil nama Allah, insya Allah akan dipanggil oleh Allah Mekah. Ini Masya Allah orangnya rajin Pak. Dia punya santri Pak, santri ngaji Quran tuh. Ada kali 30 orang, semuanya gratis, tak bayar. Suatu hari Bapak Ibu datang Habib Anis bin Abu Bakar Al-Hinduan. Insya Allah kenal Habib Anis kan? Habib Anis datang ke rumah Pak Udin nih. Assalamualaikum, Dim. Salam. Dim, kebetulan Pak Udin ini punya mangga, pohon mangga sebutir. Dim, kau turunkan semua buah mangga. Aku nak beli. Turun. Bagi kedua, itu berapa? Itu 40 butir. Ayo Dim, nanti duitnya. Udah biar kau sampai, ikhlas. Dia Masya Allah Bapak Ibu ya, dia cinta ke Habib, cinta ke ulama, ke kiai. Kalau ada Habib atau kiai minta apapun dibrek, minta ayam brek, minta mangga brek, kecuali satu, bini nggak ada tadi brek. Jangan macam-macam minta bini aku. Tahu salah bini satu ya, kelah Bu. Suka dia. Istri satu soalnya banyak, ya, ngerti dengar kan? Satu di Seruyan, satu di Sekapur, satu di Singkawang, satu di Ketapang. Satu ya. Saya bukan tak mau nak kawin lagi, takut. Saya ketika nanya istri saya yang namanya Sahrini, boleh kamu kawin lagi? Dia tak jawab Bu, tangannya gini. Ngerti aku. Tak berani. Akhirnya dia hitung berapa butir ini? 40 butir. Iya nanti duitnya. Nggak usah. Akhirnya Habib Anis balik, bawalah mangga 40 butir. Dapat berapa minggu, Habib Anis datang lagi ke rumah Pak Udin nih. Den,
Mana surat nikah kau? Mana akte kau? Mana kakak kau, KTP kau? Untuk apa, Beb? Loh, aku kan punya utang kau. Aku punya utang dengan 40 buti. Nah, aku bayar. Kau ikut umroh dengan aku ke Mekah. Ketika dia habis balik, dia bekerja. Rumahnya kan belakang rumah saya. Dia bekerja pergi ke rumah saya. Assalamualaikum. Dipeluk saya, nangis. Alhamdulillah, Mas. Menurut akal saya tak mungkin nyampe ke Mekah. Alhamdulillah, gara-gara manggil 40 buti, saya bisa nyampe ke Mekah. Akhirnya orang manggil dia Pak Haji 40 manggil. Bukan apa sedang Pak Haji sekarang ini gila-gila. Betul, betul. Saya pernah ada ceramah di satu kampung. Ada Pak, dia ada haji, Pak, cuma umroh. Marah, harus orang manggil Pak Haji. Sebenarnya kalau belum haji cuma umroh, jangan panggil Pak Haji, Pak umroh. Ada lagi kalau dipanggil udah haji tak dipanggil Pak Haji, tak noleh. Namanya Pak Bakar, tak dipanggil Pak Haji Bakar, dipanggil Pak Bakar. Pak Bakar, tak noleh, marah. Kurang ajar kau, aku udah haji 40 juta kau mahal. Sampai ditulis ini, kalau haji 1 kali, hak titik Abu Bakar. Kalau kayak saya 2 kali berarti haha titik Abu Bakar. Kalau 10 kali hahaha gitu. Itu Haji Muhyiddin tukang kubur. Makin dia segila makan budak-budak, slow. Makanya saya sini datang ini tak pakai sorban kayak gitu, takut jambur. Coba ada ganteng ya kena. Ini kadang-kadang ada orang sok-sok. Ya, ada yang mentang-mentang hidung jenggot panjang, hidung mancung aku Habib. Apa nasabnya Bang Martin? Azmat Khan. Aku yang ganteng ini Sahrukan tak aku Habib. Ada tuh orang mentang-mentang jenggot panjang, hidung mancung aku Habib. Kambing, jenggotnya panjang tak aku Habib. Tak tuh malu kambing kau ya. Apa gunanya aku Habib? Boleh yang muda-muda, kadang-kadang muda-muda ikut Habib Bahar bin Semit, pirang-pirang. Nggak apa-apa boleh ikut ulama, tapi niatnya ikut Nabi. Nabi Muhammad tuh rambutnya panjang, disemir merah. Bukan ikut artis, niatnya ikut hak Nabi. Bapak yang muda-muda, nah ikut Habib Bahar boleh. Atau ikut santri saya Habib Rehan boleh. Tapi kalau kau nak ikut Habib Bahar bin Rehan, megang kacil, udah ya? Nah, ngacil. Kalau Habib Bahar bin Rehan itu budaya, hidung mancung, mukanya putih, disemir merah, tambah ganteng. Ini kau, hidung mancung ke dalam, banyak goreng, gigi rongga, disemir merah. Ya Allah, kayak bulu jagung. Jadi yang udah punya duit, pagi Pak Ayat, orang-orang kaya yang udah punya duit cepat daftar haji, sedikit satu lagi. Saya punya cerita, ini kisah nyata, saya tak ada bual-bual. Ya. Apa saya pesan? Akhirnya bah, saya kalau ceramah ada lucu tak apa? Boleh. Yang penting pertama jangan jorok, yang kedua tak boleh bual. Nah, itu pesan apa saya itu ya. Jadi saya haji kedua kalinya tahun 2018. Pada waktu itu saya jadi TPHD, petugas haji dari pemerintah. Itu ada salah satu jamaah saya ngundang saya acara Walimatus Safar, selamatan haji. Ketika saya berangkat ke rumah dia, saya kira biasanya kan kalau orang nggak berangkat haji itu Pak Bu ya, paling sedikit ekonominya menengah ke atas. Saya pikir rumah dia nih, ya paling sedikit dia bagus sedikit lah ya. Ketika saya sampai di gang dia, ini di depan gang ini sampai ke tengah-tengah rumahnya cantik semua. Ada orang depan pagar, saya nanya, Pak, tahu rumah si Pulan nggak? Oh, rumah si Pulan tuh Pak Haji di ujung paling kecil. Pergi saya, nyampe, ya Allah betul paling kecil. Bukan 3 kali 6, mungkin 2 kali 3 atau 3 kali 4 kecil. Udahlah rumahnya kecil, atapnya dari daun, dindingnya triplek, terkelupas dindingnya tuh. Di depan rumah ada becak sebuti. Saya masuk ke dalam, yang hadir tak nyampe 10, ada 7 orang. Di depan rumah dia nih, Masya Allah, rumah orang cantik-cantik, ada mobil 2 putih di sampingnya, tingkat 2 rumah. Ini ada orang sebelah saya tanya, Pak, rumah Bapak mana? Itu Pak Ustaz. Pas depannya ada mobil 2 putih, bangga dia. Oh Masya Allah, udah haji berapa kali? Belum Pak Ustaz. Umroh? Belum. Mantap kau. Setelah saya ceramah sebentar, makan-makan, saya panggil nih yang nak haji dengan saya tahun 2018 dengan istri, saya panggil. Pak, saya nak nanya, mohon maaf, Bapak dengan Ibu nih haji, daftar haji, biaya sendiri atau diongkoskan ke orang kaya? Saya biaya sendiri Ustaz. Ajib. Bapak dapat duit dari mana? Pak Ustaz, saya kerja becak.
Istri saya jualan sayur di trotoar, bukan di warung resmi, di trotoar. Kadang-kadang diusir kena satpol PP. Kadang-kadang saya untung Pak Ustaz 10.000, istri saya untung 10.000, 20.000. Saya tabung Pak Ustaz 15 tahun, 15 tahun kami berdua nabung. Rela kami tak bangun rumah, rela kami tak beli motor, rela lebaran kami tak beli baju baru Pak Ustaz. Yang penting kami bisa memenuhi panggilan Allah. Alhamdulillah, mereka berdua sudah haji Bapak Ibu. Hei yang udah kaya, hei yang penghasilan udah 10 juta, hei pegawai negeri, hei yang udah punya mobil 2-3 butik, apakah kalian tidak malu saudara? Apa kata Nabi? Kata Nabi, Nabi sangat keras. Man indahu zadun wa rahilatun falam yahujja falyamun in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Yang artinya barang siapa udah punya duit cukup untuk berangkat haji umroh tapi tak mau berangkat. Mas, saya tak punya duit mas. Oh kau tak punya duit dia, tapi kau punya tanah? Punya mas, 5 gapleng. Kalau dijual laku 100 juta, laku wajib. Kadang-kadang ada orang gini ya, kalau kamu berangkat haji alasannya, biasa pegawai negeri, mohon maaf yang pegawai negeri ya. Kadang-kadang kalau tanya, Pak, kenapa tak berangkat haji? Nanti ya Ustaz, nunggu pensiun. Iya, kalau masih hidup. Kalau di pensiun, gara-gara cabut nyawa, nah kemana? Kadang-kadang ada yang muda-muda. Pengusaha muda yang udah kaya, bos perumahan yang muda-muda. Kalau kita tanya, boy, kenapa kau tak ada haji umroh, boy? Kau kan udah kaya? Tak usah Pak Ustaz, saya masih muda Pak Ustaz. Bukan apa, takut nanti sebelum haji umroh Pak Ustaz masih juga ke diskotik, masih ke mabuk-mabuk. Bukan gitu, walaupun kau masih muda, berangkat ya Allah berkah. Siapa tahu nanti oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk, hingga jadi pak haji yang bagus. Ada lagi orang kadang-kadang kalau ditanya, Pak, kenapa tak ada haji? Pak Ustaz, saya punya tetangga, ketika dia umroh, ketika dia tawaf di Ka'bah Pak Ustaz, dia terjatuh terpeleset, diinjak-injak, mati Pak Ustaz. Makanya saya bertahan di haji, takut mati. Apa pula kita takutkan? Kalau kita mati di Mekah Madinah tuh mati syahid. Saya alhamdulillah haji 2 kali, umroh tak tahu berapa kali, 20 lebih dah. Masih hidup, agak mati. Apa kita takutkan? Kalau belum waktu tak mungkin mati. Ada lagi kadang-kadang ditanya lah, apa kau tak haji umroh? Tak sempat. Sibuk bisnis. Ngapa tak sholat? Tak sempat. Ngapa tak betul tak sempat? Hati-hati. Malaikat menjauh nyawa, selalu sempat nyabut nyawa kita. Baik kita sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Mumpung hari ini malaikat tak sempat, daftar haji umroh, rajinlah sholat, cepatlah bertobat. Jadi kata Nabi Muhammad, man indahu zadun wa rahilatun fala yahujja. Barang siapa udah cukup mampu punya duit, tapi tahu berangkat haji umroh, apa kata Nabi? Falyamut, mati saja kamu. Kalau bahasa kita Pontianak, falyamut, mati ya kau. Ini kalau bahasa Pontianak ya. Falyamut, mati ya kau. Insya Yahudiyan wa insya Nasraniyan, tinggal pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Artinya orang yang udah mampu punya duit tapi tak mau berangkat haji umroh, mati dalam keadaan kafir. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Makanya ayo yang punya duit daftar. Ya dengan Habib Toha silakan, dengan saya dengan Habib Toha silakan. Mudah-mudahan semua oleh Allah yang belum disampaikan oleh Mekah oleh Allah disampaikan ke Mekah. Yang udah sampai mudah-mudahan sampai lagi, dan mudah-mudahan almarhum Pak Nasiruddin bin Budasar oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kita semua ngumpul dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin sampai di sini karena saya juga ingin nimba ilmu dari Habib Nizar. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.